إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Zat Penguasa alam semesta, dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalali wal Ikram. Pada tempat yang suci, indah dan penuh berkah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, penuh dengan iman Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan seluruh umat manusia, pemimpin, para nabi dan rasul, motivator terbesar di dunia ini. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita tuntunan berupa Al-Quran dan sunnah beliau yang sudah ada di tengah-tengah kita. Hadirin para jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana biasa menjadi salah satu rukun khutbah, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa terus memupuk rasa iman dan takwa kita dengan segenap usaha dan upaya kita istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula meninggalkan semua larangannya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu satu-satunya wahyu Allah, merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk dinikmati ajarannya yang sangat agung, yang sangat mulia, terperinci, terstruktur dengan sangat rapi untuk kebaikan hidup kita di alam dunia menuju keselamatan kita di alam akhirat nanti. Mestinya kita sebagai umat Rasulullah betul-betul terpanggil hati kita, tergiur dan merasa penasaran. Al-Quran itu sesungguhnya adalah benar-benar ilmu tertinggi, mengandung mukjizat yang tidak tertandingi. Mukjizatnya pun tidak tanggung-tanggung, yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu diturunkan, yang pertama kali adalah ayat-ayat mukjizat tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah mukjizat tertinggi yang tidak akan pernah punah. Semakin kita rajin membaca, belajar, menuntut ilmu, maka kita akan menemukan berbagai macam keajaiban-keajaiban. Penemuan demi penemuan, karya demi karya akan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadi umat yang terbelakang. Mari kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu membaca tentang kehidupan ini,
membaca tentang pergantian alam, fenomena alam, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, terjadinya siang dan malam, semua adalah kita baca dalam rangka untuk membuka cakrawala berpikir kita bahwa Allah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saking penting dan pokoknya yang nama menuntut ilmu ini, sampai Nabi menegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah yang perempuan. Oleh karena itu kepada kita semuanya, mari kita terus meluangkan waktu untuk belajar. Terutama yang kita pelajari paling pokok dan paling wajib adalah Al-Quranul Karim. Tidak boleh ada rasa malu, tidak boleh ada rasa pesimis di antara kita. Mari kita belajar cara membacanya yang tepat, karena belum tentu Quran yang kita baca selama ini sudah sesuai dengan standar yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Khatib sendiri walaupun sudah belajar Al-Quran dari kecil, sampai saat ini masih terus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu maknanya sangat luas, mulai dari kita belajar cara membaca. Ini pun butuh waktu yang sangat lama, dibimbing oleh guru-guru kita yang ahli di bidangnya. Dan di sini kita membuka program tahsin Al-Quran. Kemudian kita membuka juga program tematik Al-Quran setiap Sabtu pagi. Ayo bersama-sama kita hadir. Menjadi kewajiban bagi kita untuk bersama-sama mengisi akal kita, mengisi rohani kita, agar terus menerus bersama Al-Quranul Karim. Jangan sampai untuk yang bersifat duniawi kita kejar habis-habisan. Dunia, harta benda, kekayaan, jabatan kita kejar habis-habisan. Padahal semua ini akan kita tinggalkan, tidak akan berbekas sedikit pun. Maka yang membawa kita kepada alam penuh kebahagiaan, mencapai derajat tinggi di akhirat nanti, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka Al-Quran inilah yang akan membela kita. Di dunia kita dibela, di dalam kubur kita dibela, di padang mahsyar, maka Al-Quran menaungi kita sampai tembus ke alam surga. Tantangan kita adalah kemalasan, rasa bosan dan berat. Inilah tantangan-tantangan yang mesti kita kalahkan. Nafsu ini maunya tidak mau meningkatkan kualitas diri kita dalam kebaikan, dalam ilmu, dan dalam ibadah kepada Allah SWT. Maka mari, tidak ada alasan bagi kita. Kalau memang kita yakin Quran itu hebat, kalau kita yakin Quran itu ajaib, kalau kita yakin Al-Quran itu mukjizat, mari kita bersama-sama lapangkan hati kita, meluangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran pada ahlinya. Jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana saya, walaupun sudah belajar dari kecil, terus belajar sampai sekarang. Karena seumur-umur kita belajar Al-Quran, tidak akan pernah sampai kepada akhirnya. Karena ketinggian ilmu Al-Quran itu adalah seluas langit dan bumi, bahkan membicarakan sampai ke batas-batas alam gaib, termasuk alam kubur, alam jin, alam malaikat, arsy, surga dan neraka. Semua dibongkar dan diberitakan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dampaknya kepada kita yang sering membacanya atau sering mendengarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang peneliti, yaitu dokter ilmu kejiwaan yang bernama seorang dokter dari Rumah Sakit Florida, Al-Qadhi, Dr. Al-Qadhi dari Amerika Serikat, sewaktu konferensi terhadap semua dokter muslim menyimpulkan bahwa dengan kita sering membaca Al-Quran dan sering mendengarkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan rasa tenang dan damai dalam hati kita sampai 97%. Ini luar biasa. Kalau kita sudah mencapai ketenangan sampai 97%, lalu tidak ada lagi yang lebih berharga selain dari Al-Quranul Karim. Itulah keajaiban Al-Quran. Semakin kita membacanya,
semakin hati kita tenang. Semakin kita memahaminya, semakin kita paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang yang menolak, tidak mau dan malas-malasan, mana mungkin Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya. Karena Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati orang-orang yang bersih, dan akan masuk kepada orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itulah jiwa kita, Al-Quran itulah hati kita, Al-Quran itulah jantung kita, Al-Quran itulah pikiran-pikiran kita. Mari kita ciptakan di kehidupan kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, adalah nilai-nilai Quran yang senantiasa menyertai, agar kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak seperti akhlakul Quran. Allah SWT menjamin orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan diberikan berkah demi berkah setiap hari tanpa putus. Ini disebutkan dalam surah Shad, surah ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surahul Azim. Inilah kitab Al-Quran yang dipenuhi dengan berkah, yang kami turunkan untuk mentadaburi, memahami ayat-ayatnya, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal cerdas. Jadi Quran itu kalau mau mendatangkan berkah berlimpah bagi kita, hendaknya kita mentadaburinya, membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya, sehingga kita akan mencapai berkah baik dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.